Halo adik-adik, selamat pagi semua. Bertemu lagi dalam pembahasan soal UN/US SDMI tahun 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan uji coba soal bahasa Indonesia tahun 2016 sesuai dengan kisi-kisi UN tahun 2016. Kita akan membahas tentang soal bahasa Indonesia. Nanti adik-adik bisa mendapatkan soal-soal tryout ini pada blog saya. Nah, untuk sebelum adik-adik mendownload, kita bahas dahulu pada tutorial video berikut ini. Sekarang mari kita ke soal yang pertama ini sesuai dengan kisi-kisi UN tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik harus menentukan kalimat utama paragraf di atas. Kalimat utama ini nanti adik-adik baca soal ini, kemudian tentukan kalimat utama paragraf. Kalimat utama biasanya berada di awal ataupun akhir paragraf. Kemudian pada kalimat utama nanti dijelaskan, selanjutnya untuk dijelaskan pada kalimat-kalimat penjelas. Ya, nanti adik-adik baca. Kemudian untuk nomor 2, adik-adik disuruh menentukan ide pokok paragraf. Ya, di atas adalah titik-titik. Nanti disuruh menentukan ide pokok ini. Apa ide pokok dalam bacaan di nomor 2 ini? Ide pokok juga hampir sama ide yang mendasari bacaan seluruh cerita. Kemudian nomor 3, ya, simpulan paragraf, menentukan simpulan paragraf. Nanti adik-adik dibaca, ya, kemudian disimpulkan paragraf ini. Kemudian yang nomor 4 adalah pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Sama, ini semua berupa bacaan, kemudian menentukan isi paragraf, hampir sama dengan kesimpulan. Kemudian nomor 5 adalah kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Ini ada bacaannya, kemudian adik-adik disuruh menentukan kalimat tanya. Ya, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara hidup sehat. Nanti adik-adik disuruh membaca cerita ini, kemudian adik-adik disuruh menentukan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan isi bacaan yang ada ini. Ini adalah soal untuk nomor 6 sampai dengan nomor 7. Kemudian yang nomor 7 ini juga hampir sama. Adik-adik baca dulu bacaannya ini, kemudian menjawab soal nomor 7. Mengapa kita harus membiasakan diri hidup sehat sejak dini? Maka disesuaikan dengan bacaan ini. Kemudian untuk nomor 6, sore itu awan tampak hitam pekat menutupi langit, angin berembus kencang, kilat dan petir terdengar gemuruh. Dari bacaan di atas, kemungkinan yang akan terjadi, adik-adik bayangkan, kemudian kemungkinan apa yang akan terjadi. Kemudian nomor 9, bacalah teks berikut. Ini adalah ada data, kemudian di sini ada kotakan atau tabel. Nanti adik-adik disuruh menentukan soal yang ada ini, data yang tepat untuk melengkapi nomor 2, 4 dan juga 6 adalah apa, dengan mengacu pada bacaan yang ada di atasnya. Kemudian nomor 10, ini adalah adik-adik disuruh mengartikan makna direnovasi. Itu sama artinya dengan apa? Ini persamaan kata, ya. Kemudian nomor 11 adalah lawan kata. Ya, lawan kata menyerahkan. Tadi ada persamaan kata, kemudian ada lawan kata nomor 11 dan juga nomor 10 tadi. Ini berhubungan dengan antonim sinonim, ya. Kemudian kita lanjut saja ke nomor 12. Di nomor 12 ini adik-adik disuruh menentukan topik percakapan di atas. Mohon maaf. Ini percakapan ini mengenai apa atau membahas tentang apa, sehingga nanti ketemulah topiknya di sini.
Kemudian nomor 13 disajikan sebuah gambar, gambarnya adalah gambar flash disk. Kemudian adik-adik disuruh menentukan kalimat yang sesuai isi iklan di atas adalah apa. Dibaca ini keterangannya, kemudian disuruh menentukan kalimat yang sesuai dengan isi iklan. Nomor 14 di sini adik-adik disuruh menentukan isi paragraf di atas. Isi itu hampir sama dengan ide pokok. Jadi nanti kita lihat pada paragraf pertama, kalimat pertama, atau juga bisa pada kalimat terakhir. Kemudian nomor 15 menentukan tanggapan. Tanggapan itu sama saja dengan sanggahan, ya, disuruh menentukan tanggapan yang paling tepat dalam bacaan ini. Kemudian apa tanggapannya? Tanggapan adik-adik kira-kira itu apa? Kemudian nomor 16 di sini disuruh sama, tetap berkecimpung pada bacaan yang namanya bahasa Indonesia. Bacaan ini kemudian adik-adik disuruh menentukan makna kata sarang pada paragraf di atas. Sarang itu sama dengan kata apa dalam bacaan di atas. Kemudian yang nomor 17 adalah ruang perpustakaan di SD Harapan sangat kotor. Ini nanti dibaca, kemudian pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas. Pernyataan itu berarti adik-adik disuruh menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf yang ada di nomor 17 ini, atau ada yang di bacaan nomor 17 ini. Kemudian nomor 18 adalah pernyataan yang sesuai isi teks di atas. Dibaca, kemudian disuruh menentukan pernyataan yang sesuai. Nomor 17 di sini adalah ada seorang ibu kepala sekolah yang menentukan isi pidato. Kemudian adik-adik disuruh menentukan apa isi pidato di atas. Isi pidato itu hampir sama dengan kita disuruh menentukan ide pokok pada bacaan ini. Kemudian nomor 20 di sini adalah teks, ya. Teks di atas termasuk paragraf. Ini adik-adik dibaca, kemudian menentukan teks paragraf ini termasuk paragraf yang bagaimana. Kalau deskripsi itu adalah paragraf yang seakan-akan apabila kita membaca kita akan terbawa pada suasana yang ada ini. Kalau eksposisi ini memberikan sebuah informasi tentang suatu teori atau cara membuat sesuatu. Kalau argumentasi, paragraf argumentasi ini berisi tentang saran atau pendapat, bacaan yang berisi tentang saran atau pendapat. Kalau narasi ini berupa paragraf yang menggambarkan sesuatu cerita yang runtut dari awal hingga akhir, ada tokoh utamanya dan sebagainya. Jadi adik-adik baca paragraf ini, kemudian apa paragraf yang ada ini. Kemudian nomor 21 ada sebuah tabel. Di sini ada sebuah bacaan, kemudian ada sebuah tabel. Adik-adik disuruh menentukan menghubungi Pak Basuki yang tinggal di Kebumen. Di sini adik-adik disuruh nomor mana yang pas untuk menghubungi Pak Basuki dari tabel di atas tadi. Ya, kemudian nomor 22 ada dua bacaan, teks pertama dan juga teks kedua. Nanti disuruh menentukan apa perbedaannya pada kedua teks pertama dan juga teks kedua ini. Ya. Kemudian nomor 23 ada sebuah pantun, kemudian adik-adik disuruh menentukan pantun yang paling tepat, pesan pantun yang paling tepat dengan pantun yang ada ini. Kemudian nomor 24 di sini ada sebuah bacaan yang panjang, ya. Kemudian bagaimana suasana tema kota malam hari. Tema itu atau suasana ini terkait dengan unsur intrinsik pada sebuah bacaan.
ada latar suasana, latar tempat, ini suasananya bagaimana. Kemudian ada tema, tokoh, dan sebagainya. Kemudian nomor 25, ini adalah pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tadi, yang paling tepat itu yang mana. Mengapa anak menolak uang pemberian Pak Warno, itu kenapa. Kemudian nomor 26, ya di sini masih terkait dengan unsur intrinsik, ya, teks bacaan atau drama atau juga bisa percakapan. Watak tokoh dalam cerita di atas ini adalah watak tokohnya Pak Jamal, ya. Itu bagaimana dibaca kemudian menentukan watak tokoh. Kemudian nomor 27 di sini juga hampir sama persis, menentukan amanat, ya. Amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita atau bacaan. Kemudian nomor 28 ini juga masih sama tentang bacaan, kemudian disuruh menentukan latar waktu. Latar itu adalah tempat atau latar waktu, latar tempat, ya. Ini pada saat apa? Ada latar waktu, latar tempat, ya. Kemudian latar suasana. Nomor 29 ini masih sama, sifat tokoh utama. Ini ya, sifat-sifat, ada antara sifatnya itu ada antagonis, protagonis, ya. Nanti bisa dibaca. Ini masih terkait dengan unsur intrinsik dalam sebuah bacaan. Nomor 30, tema, ya, menentukan tema cerita di atas masih sama, ya. Unsur intrinsik ada tema, tokoh, amanat, latar tempat, ya, alur juga bisa, kemudian ide pokok, tema, ya. Jadi tema yang paling tepat untuk soal nomor 30 ini yang mana, ya. Demikian dulu adik-adik untuk pembahasan soal bahasa Indonesia ini. Nanti adik-adik atau bapak ibu bisa mendownload soal ini di blog saya. Nanti saya tuliskan di blog saya, kemudian untuk panduan murid-murid bapak ibu nanti bisa didownload. Kemudian di sini juga saya sudah menyertakan dengan kunci jawaban, ya, 1-30. Nanti untuk paket yang kedua, karena ini saya punya 2 paket A dan B, nanti untuk paket yang B itu kita akan bahas lagi nanti. Sementara ini dulu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesempatan lagi nanti kita dapat bertemu lagi pada pembahasan soal UNUS SDMI tahun 2016. Ini sesuai dengan kisi-kisi tahun USUN tahun 2016. Demikian saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.